wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kita taati, kita cintai, Mursyid Thariqat Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Muhtar Syekh Mutlaq Al-Mujtaba beserta ibunya Syahfatul Ummah. Yang kita taati Ketua Forum Khalifah Bapak Tashkol Aziz. Yang kita taati pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Bapak Kiai Al-Sani, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para tamu, Bapak Wali Talqin, pimpinan organisasi yang dimuliakan Allah. Pertama-tama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya syukur alhamdulillah kehadiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya alhamdulillah sang guru kita. Dan alhamdulillah subhanallah alhamdulillah astagfirullah, pada malam hari ini kita bisa mentasaduri Jamiatul Mudzakirin Peranti. Bapak Ibu sekalian, kebetulan waktu checklist yang terakhir, saya lupa harinya, jadwalnya jam 4, saya sama sopir saya jam 3 lebih sholat asar dulu di masjid dekat sini. Jam 4 persis saya sampai di sini masih sepi, nggak ada orang. Saya ketemu beliau sepuh, tunuk-tunuk gitu, sak tuntun lenggah, tak takoni asmane sinten, kayak apa syukur. Aku terharu, sungguh saya bersyukur ditemukan beliau yang dulu pertama ngawali menghibahkan tanahnya. Oke, harus nih. Terharu, tak sedot-sedot bahwa ikhlasnya beliau. Saya selaku ketua proses pembangunan JMC Indonesia, saya tuh sering nganter tamu-tamu dari daerah Sumbawa, NTT, Sumatera, ada petani, ada bakul sate, macam-macam. Tapi bisa beliau itu menghibahkan tanahnya untuk JM. Saya sungguh terharu. Saya jadi saksi atas keikhlasan beliau-beliau. Dan pada malam ini kita mentasyakuri. Saya cerita sedikit nih. Ada kisah. Dulu itu ada raja punya kuda yang bagus sekali, 3. Diberikanlah, itu sangat dikagumi oleh rakyatnya. Kemudian satu kuda diberikan kepada satu kelompok yang kuat. Satu lagi kelompok kedua, satu lagi ke kelompok ketiga. Kelompok pertama yang menerima kuda itu saking takjubnya bendino diadusi. Mungkin yang manusia dipedai, tapi mergo jaran ya diadusi, disikat,
dan mulus. Itu yang kelompok pertama. Kelompok yang kedua saking senengnya dituntun gak wani numpai, dituntun mlaku-mlaku, dipamer-pamerke, diduduh-duduhke. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, begitu dapat hadiah langsung dinaik dan menghadap sang raja. Raja, aku sudah kamu beri hadiah. Tugasku apa? Kira-kira menurut jenengan dari tiga kelompok ini mana yang paling baik? Yang ketiga. Jenengan sudah dihadiahi Jamiatul. Ini hadiah. Di daerah lain ini barang goib, Jamiatul ini barang goib. Nah daerah-daerah itu sampai 40 hari 40 malam kehausaran, dilanjutkan 40 hari 40 malam kehausaran. Mergo larang regane ratusan juta miliar. Di Surabaya itu tanah tok 8 miliar, Bu. Saya waktu diutus Pak Yai beli tanah di Surabaya, aku cocok terus nyedek, ojo sampai gagal. Saya nyicil setiap bulan berapa? 500 juta. Di depan notaris saya harus tanda tangan. Nek ngangsur bulan ke-6 misalnya, bulan ke-7 aku gak iso mundur dari hari yang ditentukan, mundur sedino, diketok langsung gak jadi, entek hilang duitnya separuh. Saya ingat tanggal 15 saya harus bayar. Mungkin tanggal 5 aja oleh 80 juta. Tapi atas berkat rahmat Allah, saya kok ditanya teman-teman saya Indonesia telepon, kok iso saya jalan-jalan nggak tahu. Betul nggak tahu. Itulah ridhonya sang guru dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saya masuk rumah sakit kena stroke ringan. Jadi saya sama Pak Edi Setiawan dihipno. Kalau masalah keluarga kan sisa dicek naik, tapi nggak terlalu tinggi. Masalah pekerjaan kantor naik, tapi begitu masalah suruh mikir nih, masalah GM, ini kan saya harus merem di hipno. GM langsung ditensi itu hampir 200 sampai dia gak berani dilepas. Saya ingat saya 5 hari masuk rumah sakit, terus saya keluar, sawan beliau, pesennya cuma gini, itu juga tuh jenengan. Wong nang jopo sing santai, nang jero serius, ojo diwalik. Saya tuh rupanya kewalik. Jopone meteng-meteng ngitung, jerone gak tau zikir. Nah itu. Makanya Ibu, Bapak, sebenarnya sudah dikasih hadiah Jamiatul. Jangan berhenti hanya tasawuran dengan tadi ada hadrah. Enggak. Seperti di Surabaya, gunakanlah, karena ini nanti dahulunya Mas Beki sekian tahun yang lalu, saya ingat Jamiatul nanti menjadi pusat informasi, orang akan bertanya. Sebelum ada kejadian di luar negeri Islam bangkit, kan Islam bangkit di mana-mana. Mereka orang asing itu rasa maca Arab tapi membaca terjemahannya. Kayak Ibu RKT ini waktu ketemu sama gurunya, jenengan nanti tadi saya sudah bilang ke Pak Ajib, Pak Ketua DPD, beli bukunya Pak Yai, ditaruh di sini. Sebulan sekali, kalau di Surabaya saya lakukan setiap Rabu malam Kamis. Kausaran selesai, terus kita diskusi. Diskusi itu bisa tentang keekonomi kita sesama warga, tolong menolong.
diskusi tentang ketahanan GM, bagaimana kita membuat dana-dana ketahanan. Saya buat sabun, tak atur ke Pak Yai di Asma'i. Banyak yang kita dusi masalah ketorekotan. Ada 113 atau 110 wali talqin, ada sekian ratus ikhwan, di Gresik juga puluhan mungkin ikhwannya. Undang ke sini, ajak diskusi setelah jenengan kausaran. Jamiatul ini ngajakin apa tuh? Apa? Jika itu kan ingat, tapi ngajakin apa? Mengajarkan kita untuk zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah itu ada 12 keutamaannya. Jadi kan masih ingat 12 keutamaan la ilaha illallah. Makanya nanti kalau ada yang menanyakan tentang jamiatul, tentang pelajarannya, tunjuklah orang yang bisa menjawab. Jangan setiap orang jawab. Tunjuk urunan buku-buku karangnya beli yang kecil-kecil itu, kan cetaknya dari Ikhwan itu kalau komplit 1,8 juta. Saya beli di Surabaya. Nanti aku melok nyumbang gitu buku. Tapi jenengan pelajari. Bagus sekali. Undang wali takim, undang Pak Sode kalau malam, jadi nggak pakai mic gini di dalam diskusi supaya tidak jadi angan-angan. Dihantar jenengan kepada pemahaman-pemahaman kesadaran tentang apa itu la ilaha illallah. Ada yang bertanya di Surabaya, kapan kita diperintah zikir di Al-Quran? Ada yang tanya gitu. Saya sudah zikir sekian tahun kok nggak ada hasilnya ya. Kalau saya di kantor kok masih gampang tergoda oleh kegiatan di kantor. La ilaha ini kalimat apa tuh Bapak Ibu? Kalimat apa? Kalimat tuh ada 6. Satu lagi yang paling sehari-hari kita ketemu itu nggak ada, kalimatul haq, kalimatul ikhlas. Kalau jenengan sudah terus tapi guru paham ikhlas terhadap diri sendiri, piye lek arep mlebu? Ikhlas terhadap diri sendiri niku Bu. Ana ndelok kancane blanja ngono ora ngenyek, oh blanja kok ngono tok, ora ngono. Misale ora gampang nyalahke kanca. Saya pernah dawuhi orang tasawuf itu kayak Pak Ajib, wis kerja wis macem-macem, dilokke koncone yang jarang kesini, cek weleng ini. Kira-kira piye Pak Ajib? Sebagai manusia, dia wis kerja, yang tokke pikiran, tenaga, punya duit, nah itu di Paidu mbok painten ya Pak Joko. Itu tasawuf mengajarkan beliau bacaan harus minta maaf pada Cing itu. Coba nanya tuh, Pombi pangapunten. Saya dapat dalam waktu itu bingung. Saya renung-renung, minta maaf di mulut gampang, aku minta maaf. Tapi apa latar belakangnya ya? Saya cari, saya pahami. Ternyata kalau kita maaf dengan tulus, tadi kalimat ikhlas tadi ya, ikhlas dengan diri sendiri, kita maafnya dengan tulus,
ngilangke rasa mangkel, rasa kemrungsung. Ini hijab kita bersambung kepada Allah Ta'ala. Proses manusia itu bengi kalau takoni tak jali citra Allah kepada manusia sesungguhnya paling sempurna siapa ya manusia ini. Seluruh alam semesta ada miniaturnya, ada profilnya, ada citranya di diri kita. Ibnu Arabi Ghazali memberikan sedikit gambaran manusia seperti hanya sungai, dia mengumpulkan segala macam air hujan, sumber, semua untuk kembali kepada lautan yang satu-satunya air yang tidak pernah najis. Kalau benopo wae najis. Iki aku gak muka agak sithik ae supaya jenengan ayo jian iki untuk itu diskusi paham sehingga jangan nantinya menjadi contoh bagi warga yang ada di sini. Seminggu atau 2 minggu yang lalu ya saya mengantarkan derek beliau ke JM Tribat, kemudian ke Mungkit. Beliau di Mungkit itu memberi contoh waktu itu. Ada masjid di sebelah Mungkit itu namanya Masjid An-Nur. Aku pengen nimbang nang Masjid An-Nur, siapa sing melu? Langsung beliau naruh uang 10 juta. Terus kami yang ada kumpul ketemu 60 juta. Terus dipimpin Pak Adib rombongan silaturahmi ke masjid dan memberikan. Itulah Siddiqiyah. Nanti pengurus di sini ya itu berapa silaturahmi ke masjid besar di sebelah kan ada. Itu caranya kita melestarikan thariqah Siddiqiyah hidup dan berkembang dengan bijaksana. Beliau juga cerita, saya senang cerita gini daripada khotbah. Cerita yang dengan nggak pernah dengar karena saya kebetulan dengar langsung. Saya sering dengan beliau. Aku nek poso selalu kelingan istrinya Nabi. Beliau suatu saat dapat hadiah, saya lupa dari Kaisar mana, uang banyak. Sehari itu habis dibagikan. Sudah habis, sore sudah habis, datang satu orang lagi yang menyatakan saya belum makan. Sudah habis. Terus istri Nabi bilang kepada pembantunya, coba cari di dalam. Keluar dengan membawa kurma. Kurma ini jatah jenengan buka puasa. Kasihkan ke tamu itu. Aku nanti buka puasa dengan air. Jenengan tak ceritani belajaran dulu hikmah. Setiap cerita beliau pasti ada hikmahnya. Jenengan sebagai murid tasawuf, murid toreko, belajar ngambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Saya tidak akan buka. Nanti kalau malam pas diskusi banyak. Supaya jenengan gak oleh keseling ini geleng-geleng ini sel gitu. Man insufuf minasika, itu sahabat Rasulullah bertanya, rasa hidup bagi apa? Terbukanya kesadaran. Makanya tadi Bapak Takin Pak Ahmad ya bukan Muhammad, Ahmad Sodik ya pakai. Bukalah 3 pintu kesadaran waktu kirim doa rohani.
mana surga. Kita wali takin atau sesama teman tuh sharing untuk menghantarkan jenengan kepada terbukanya kesadaran. Masalah terbuka ndak Allah, tapi kita menghantar golek ono dewi. Tapi beliau memang tak deleki goleki. Gitu nggih. Saya nggak usah panjang-panjang. Sidik wae. Tapi mudah-mudahan harapan saya Jamiatul ini bisa berfungsi. Sudah banyak jadi anggota koperasi? Sudah ya? Jadi anggota koperasi manfaatnya banyak. Jangan ragu-ragu, ada usaha apa? Kalau sudah 3-4 bulan anggota, satu orang boleh dapat 2 juta sistem tanggung renteng. Tapi dipikir untuk usaha apa? Beli buku yang 2 juta tadi, ada dana ke koperasi, tanggung, latihan nabung. Itu cara melestarikan. Dan Pak Ajib maupun Ketua DPD kemarin waktu menyamakan persepsi antara Khalifah, Wali Takin, para ketua-ketua Jamiatul, nanti ada file-filenya, hasil rakernya dibra di file tersendiri. Jadi tidak pengen tahu dibra itu apa toh, misinya apa, kegiatannya apa, ada supaya bisa disampaikan pada yang tanya. Dari offset ada filenya sendiri, disediani raih. Itu Jamiatul. Orang gosip ngapi di sawah, dilus-lus, enggak. Melepuh diskusi, metune nggawa sesuatu. Gitu nggih, kalau saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, tapi sungguh saya bersyukur jenengan dapat hadiah ini. Dahulukan dari yang lain. Amin amin ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala aidan wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram wa mustami'inal kiram, para alim ulama warasatul anbiya, wa bil khusus dumatan sang guru besar kita inggih menika mursyid Thariqatus Siddiqiyah ingkang senantiasa kita taati dan kita hormati sepanjang masa, serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada malam hari ini kita semuanya telah menerima limpahan barokah, limpahan rahmat serta nikmat-nikmatnya yang tiada terhingga, sehingga kita semuanya ini pada malam hari ini khususipun saged menghadiri acara tasyakuran peresmianipun pembangunan gedung Jamiatul Mudzakirin dalam keadaan sehat walafiat.
harapan kita semuanya tentunya semoga kita semuanya ini termasuk atau tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang abdan syakur, yakni menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Amin. Yang kedua kalinya, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin dumateng junjungan kita wasilatul uzma Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing dan menuntun umat manusia, baik manusia yang dulu, sekarang maupun yang akan datang, melalui ajaran ad-dinul Islam atau agama Islam, sehingga kita semuanya ini bisa mengetahui, mengerti dan memahami mana-mana yang baik dan mana-mana yang buruk, mana-mana yang hak dan mana-mana yang batal. Dan harapan kita semuanya tentunya semoga kita semuanya ini termasuk atau tergolong sebagai umat Muhammad yang senantiasa mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Dan yang ketiga kalinya, tidak lupa pula, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin dumateng sang guru besar kita inggih menika mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullahil Mujtabah, karena beliaulah juga baik secara langsung maupun tidak langsung sampai saat ini beliau telah membimbing kita, menuntun kita, mengarahkan kita, dan bahkan sekaligus telah memberikan uswatun hasanahnya atau contoh-contoh yang baiknya kepada kita semuanya, wabil khusus dumateng murid-murid Siddiqiyah dimanapun berada, melalui ajaran Thariqah Siddiqiyah, sehingga kita semuanya ini tambah merasa jelas, tambah merasa mantap, dan juga tambah pede, alias tambah yakin mana-mana yang seharusnya yang harus kita jadikan sebuah tuntunan dan mana-mana yang seharusnya yang harus kita jadikan sebuah tontonan, dan mana-mana yang seharusnya yang harus kita jadikan atau kita stop, kita hentikan, dan mana-mana yang seharusnya yang harus kita teruskan atau kita lestarikan walaupun itu sulit dan berat, dan mana-mana yang seharusnya yang harus kita kubur dalam-dalam, dan mana-mana yang seharusnya yang harus kita angkat setinggi-tingginya sampai indallah, di sisi Allah. Dan harapan kita semuanya tentunya sebagai murid-murid Siddiqiyah yang baik dan yang diharapkan, kita memohon kepada Allah, kita minta dan kita berdoa kepada Allah, semoga sang guru besar kita beserta murid-murid Siddiqiyah dimanapun berada yang sami'na wa ata'na akan senantiasa diberikan oleh Allah hidup yang barokah, kesehatan yang barokah, dan umur yang panjang serta barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak ketinggalan pula bangsa kita Indonesia dan negara kita yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia ini akan senantiasa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekedhik mawon nggih tasih sonten mawon. Biasane jam 12. Saat ini kita tasih jam 10. Nggih sak cekape mawon kula nambahi. Tidak cukup 5 menit, kita tambahi 10 menit, 15 menit, ngaten nggih. Nah, dirasa pun cekap gak sampai 10 menit ya mari. Wong rezeki sing paling baik itu rezeki sing cukup. Mboten usah kakean, gak usah titik-titikan, gak usah dawa-dawan, gak usah endek-endekan. Sing penting cukup ananging barokah. Itu sing penting. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa di dalam pembangunan Thariqah Siddiqiyah, pembangunan sing paling menonjol
Pembangunan sing paling utama niku adalah pembangunan gedung Jamiatul Mudzakirin. Pun semerepah fungsine damel napa niku kinten-kinten. Nah niki kedah semerep ro bolak-balik Jamiatul Mudzakirin ro JM tapi gak ro fungsine. Kados wau Pak Pungki atau Pak Insinyur nggih, Insinyur Setyo Purnomo. Lah niku kedah ngertos fungsine. Lah niki fungsine napa, manfaatnya napa, hikmahnya napa. Nah, ya. Sedikit banyak harus tahu. Pembangunan Jamiatul Mudzakirin itu mulai dari pusat sampai di daerah-daerah. Semuanya itu hanya untuk mengajarkan kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah, kalimatut taqwa, inggih menika la ilaha illallah. Selain itu tidak. Nah, niki kula nggih wonten cerita, nggih cerita. Ten gene mungkin waktu kula tasik kualitalkin angkatan sing pertama niku gencar-gencare napa angsal tugas pikaten mriku. Ten gene Jamiatul Mudzakirin Mungkit Magelang. Lah kula waktu pikaten mriku ngoten ten mriku mengalami kejadian ini ku tiang-tiang sing boten sidikiyah wisatawan rombongan satu bis atau dua bis. Nah niku ten mriku badene salat ten kene Jamiatul Mudzakirin lah ngoten nah. Matur ngoten ten mriku kalian penjaga niku mboten nangsal. Nek salat nggih ten mriki ten kene Baitul Ghufron monggo. Tiang kata mboten cekap ngoten. Akhire mau weksa mboten nangsal. Kono meksa njaluk mlebu kene mboten meksa mboten nangsal. Akhire laporan ten kula waktu ten mriku kula kiambaan. Ngoten. Tiang-tiang nintuni wali talkin tasik angkatan pertama, pinten tiangin namung sing pikat telu, kadang sing teko mboten wonten, kadang nggih setunggal kali. Soale waktu niku tasik angkatan pertama. Ngoten. Tasik kedhi jumlah niku. Manten ngoten ten mriku kula dilapori. Akhire kula buruki ten mriku. Lah kula terangaken ngoten. Nun sewu nggih leres Pak Mugi wau cek ngerti. Ngoten tiang-tiang umum niku nek warga Sidikiyah jelas serone. Tiang lintu sing hoiru Sidikiyah mboten ngertos disangkaken niku masjid. Akhirnya wari cilik-cilik dijak kabeh dipageri ten mriku. Lho kok dipageri sing masjid kok dipageri. Gurung-gurung pun muring-muring ten mriku ngoten lho. Nek mboten semerep akhirnya kula sukani pemahaman ini jenengan tinggalin niku prasastine. Terus judulnya nopo Jamiatul Mudzakirin. Kula terangaken kata-kata nek Jamiatul Mudzakirin niku tempatnya hanya khusus untuk mengajarkan kalimatut tauhid, kalimatut taqwa, kalimatut thayyibah, kalimatut ikhlas, inggih menika la ilaha illallah. Lah nek jenengan salat nih monggo ten mriki. Oh ngoten nggih. Kula terangkan kata-kata nggih. Di antarane keterangan kula ngene ku wau. Gak terlalu jeru-jeru gak paham kok ngoten. Lah ngoten niku terus piyambake niku terenyuh memahami. Oh, ngoten iki. Wah akhire ngene ku wau. Sing napa dus-dusan kuwata sing ten bis niku malah sebalike. Wes nek ngono iku digawe arek kerja-kerja ae. Dari kene ngoten alhamdulillah malah oleh barokah lah ngoten nah. Mboten purun piyambake salatan mriku wis kula sukani pengertian niku wau. Lah arek-arek sing jaga ya otot tok mboten otak ngene otot tok niku. Akhire ya seneni karo tiang-tiang mriku. Lah nek gak ngono piye masjid wae akhire mboten saged dalil sing jaga ten mriku. Akhirnya kula puruki kula dalili ngoten. Alhamdulillah mengerti memahami malah kotaane sing didamel napa ziarah makom para wisata niku wau kesukaaken sebagian besar ten mriku. Alhamdulillah. Ngoten. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa intinya ajaran Islam itu
adalah la ilaha illallah. Adapun sumber pokok dari pokok ajaran Islam itu adalah Al-Quran. Maka tenugi pokok pangkalnya ajaran Siddiqiyah itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalau ditulis Al-Quran atau bahasa Arab niku wonten 12 huruf. 12 huruf. Lah kita semuanya manusia tidak bisa lepas dari 12 niku wau. Di antara nih, kita hidup di dunia ini selalu diwarnai, diiringi dan ditemani menika angka 12 niku siang dan malam, billaili wan nahar, malam dan siang. Siang niku wonten 12 jam, malam wonten 12 jam. Sementara 1 tahun terdiri dari 12 bulan dan seterusnya dan seterusnya. Umpami ten donya niki nggih wis gak usah dados ten mriki peranti mriki 12 niku tidak mengiringi kita, hanya umpami nggih, hanya di dunia atau di sini cuman hanya siang tok, ora ana bengi. Napa sing terjadi kinten-kinten? Perengus, hangus, gosong nggih. Nek guyu ketak untune tok. Akhirnya kabeh hangus, terbakar, maka habislah, tidak ada kehidupan. Maka tenugi umpami gak ono awan, tidak ada siang, sing ono bengi tok. Apa yang terjadi? Lah ya kadinginan, ngoten. Kadinginan ya. Sida loyo, lumer, lemes. Akhirnya beku, tidak ada kehidupan. Malam tidak mendahului siang, siang tidak mendahului malam. Terus berjalan. Zaman dulu sekarang maupun yang sami ngoten terus siang malam siang. Itulah kejadian di dunia ini. Niku angka 2, 1 dan 2. 12. Nek 1 mutlak hanya milik Allah semata-mata. Kesempurnaan hanya milik Allah. Mula nonein sholat syahadati nek bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Tuting. Nah, ini wonten rahasia. Nih, ngaten. Mangke nggih diajaraken ten Jamiatul Mudzakirin niku. Nek sampun diresmino apa malih ya kita harus ada tambahan-tambahan mengenai ilmu-ilmu kalimatut tauhid, pemahaman tentang kalimatut thayyibah, kalimatut taqwa niku napa. Ngoten. Lah nek gak ero, wah aib. Wong Siddiqiyah kok gak ero fungsine apa Jamiatul Mudzakirin niku. Jamiatul Mudzakirin tajasudil maknai pun bangunanipun tajasudil maknai la ilaha illallah. Sing diajaraken namung niku nafi isbat dan ismudzat. Namung niku. Angka 1 dan 2 artinya 12. Nek bahas angka 12 niku dawa panjang, tidak akan mungkin bisa selesai walaupun usia kita habis. Kau nak pungkasane la ilaha illallah sahijabun. Ilmunya niku luas, tak ada batas, dalam tak ada dasar, tinggi tak ada ujungnya. Niku la ilaha illallah. Mulakno nggih jenengan iki kedah semerep wis gak ero pungkasane, gak ero blas. Mboten wonten pungkasane, gak ada batas dan tak ada dasarnya, dalam tak ada dasar.
saking luase. Nah, ten mriku mulakno ten mriki nek sampun diresmiaken nggih harus ada kegiatan mengenai tentang bangunan Jamiatul Mudzakirin dan tempatnya kumpulnya orang-orang yang berzikir kepada Allah, zikrullah. Niku mangke harus ada kelanjutanipun seperti yang ada di GM-GM yang lain di pusat. Tiap hari niku wonten kegiatan paling tidak di piket per DPC. Nah, niku saya cek mboten sepi lamu etok sing ramai ten mriki. Ngoten. Mangke ten mriku ada kemajuan. Ngoten. Tidak ada habisnya. Ilmu la ilaha illallah tidak akan bisa habis. Ngoten. Ten mriku rahasia niku mangke. Kenapa kok 12? Angka 1 dan 2 bahasan itu tak pun dawa. Kenapa kok 2? 2 niki mengandung rahasia angka sing ajaib. Dunia niki saisine dijadikan oleh Allah serba 2, serba berpasang pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu itu aku jadikan, kata Allah, serba berpasang-pasang, semuanya itu untuk manusia agar zikrullah, ingat akan ayat-ayat Allah. Ten mriku ngoten. Lah nek gak ero fungsine pembangunan JM terus gak tahu roh fungsine apa. Ini kan satu keaiban bagi murid Sidikiyah. Ngoten lho. Bangunnya gak terima biaya titik niki. Biayanya tidak sedikit, harus tahu minimal memahami, walaupun guru iso ngamalno ya harus tahu lah, nanti sedikit demi sedikit insyaallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, angka 2 niku nggih mempunyai angka sing ajaib. Jenengan pirsani mawon 2 nggih ditambah 2 sama dengan 4. 2 dikali 2 ya kok 4 lho. Liyane angka loro niku lho kok gak ono sing padha. Loro ditambah 3 5. Loro dipingno 3 6 lho. Lah nek loro padha loro ini kok mesti 4. Nah niki rahasiane ten pundi? Niki mangke disugaken nek jenengan ten mriki wonten kegiatan sedikit demi sedikit ngoten. Nek mboten wonten kegiatan malah dibangun ya wis ngoten mawon lah. Mboten saged jenengan memahami niku. Ngoten. Niku mangke ada. Seperti yang dibicarakan atau didhawuhkan oleh beliau Bapak Uki. Kedah semerep nggih. La ilaha illallah itu mempunyai banyak nama. Tidak satu, banyak nama. Disebut kalimatul haq niku napa? Niku mangke wonten keterangane. Dawa nerangno niku. Dakwatul haq. Niku al haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Niku rahasiane ten mriku mangke kedik-kedik ditoto. Kenapa disebut kalimatul haq? Nah, niku wonten keterangan iki Mbah. Disebut juga kalimatut thayyibah. Kenapa disebut kalimatut thayyibah? Wonten mangke. Disebut juga kalimatut taqwa. Kenapa disebut kalimat taqwa? Disebut juga kalimatul ikhlas. Kenapa kok disebut kalimatul ikhlas? Keterangane mangke wonten. Nek kula terangaken ten mriki dawa. Dan entek niku. Nah, mangke wonten jadwale ten mriki, dijadwal ngoten. Terus Pak Buki ngoten wau. Terus niku. Nah, dijadwal, mangke wali talqin kan kathah. Nah, mboten saged kula nggih Pak Buki, mboten saged Pak Buki wali talqin litune kan kathah. Nah, dan mriku nggih ngoten. Kenapa juga disebut kalimatun najah atau selamat? Kenapa juga disebut kalimatul jannah? Urwatul wusqa. Wah, watah nih.
nama-nama la ilaha illallah. Mangke di situ ada keterangannya secara khusus. Ngoten. Nikulah diantarane kalimat sing disebut kalimat la ilaha illallah, namanya niku banyak. Niki nek jenengan mengetahui nama-nama la ilaha illallah luar biasa. Niku kanggone apa? Sebabnya apa? Kenapa kok disebut sekalimat takwa, kalimat tauhid, kalimat thayyibah? Nah, niku mangke saged diketahui sedikit demi sedikit. Mantap mangke malah. Zikir niku malah mantap. Ngoten. Lah nek gak ero, zikir boleh kurang mantap. Mari zikir, mari ngono ya kelokno wong maneh. Ngerasani wong maneh, mitnah maneh lho niku lho sing gareng. Akhire pohon syajarah nggih. Pohon thayyibah. Lah niku mboten saged berbuah. Wonten mriku rahasiane niku mangke. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, rupane niki kata sing ngantuk nggih sak menten mawon nggih. Nek diterus-terusno malah mboten masuk, kula pegel sampean ngantuk. Terus-terus soalnya pun ket wau mantun ketaprukan ten mriki wau lare-alih calon-calon generasi niku pun luwenggah ten mriki kula tingali yo wis luwih wong-wong. Pemane sing gawe sendenan iki tambah. Ngrasakno gegeri iki. Nek kula si senden iki lek mugi wae. Lah lintune niku ngesakaken suwe-suwe tambah gak masuk sing dimasukno koyoke khusuk tapi mikir ya kok gak mari-mari ya. Pikir iki enggak berat temen kok. Lah niku kula kuwatir. Soale kula nggih ngalami ya ngoten niku. Pun ngoten mawon, semoga napa sing disampaikan Mbak Pungki lintu-lintune kula demikian saged membawa manfaat lan barokah bagi kita semuanya. Amin amin. Monggo sak menika kula dongani jenengan sing amin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fil hayat, Allahumma barik lana fil maut. Allahumma barik lana fima ba'dal maut. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.